Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, mari kita belajar tentang transformasi geometri. Mungkin beberapa dari teman-teman baru mendengar istilah ini ya. Tenang, gak usah khawatir, gak susah kok. Apa sih transformasi geometri itu? Mari kita bahas sama-sama. Transformasi adalah suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk suatu benda. Nah, kalau di matematika nih, transformasi adalah sebuah bangun datar berarti memindahkan atau memetakan semua titik pada bangun datar tersebut ke tempat lain pada bidang yang sama. Transformasi geometri yang akan kita pelajari ada 4, yaitu pergeseran atau translasi, pencerminan atau refleksi, perputaran atau rotasi, dan perkalian atau dilatasi. 4 hal ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari kan? Gimana seringnya kita bercermin, terus muncullah bayangan kita di cermin dengan bentuk yang sama, atau mindahin bidang catur saat kita main catur sama teman. Itu salah satu contoh transformasi di kehidupan sehari-hari. Nah, di video kali ini kita akan mempelajari apa itu pergeseran atau translasi. Translasi terjadi jika kita menggeser suatu bangun dari satu lokasi ke lokasi yang lain, tanpa mengubah ukuran dan bentuk bangun tersebut. Saat kita menggeser suatu bangun datar, maka artinya setiap titik sudut dari bangun tersebut kita geser ke arah dan jarak yang sama. Untuk melakukan translasi ini, kita perlu informasi tentang seberapa jauh suatu titik digeser secara horizontal dan secara vertikal. Besarnya perpindahan ini dituliskan dalam bentuk vektor translasi A, B. Dengan A adalah jarak pergeseran secara mendatar atau searah sumbu X, dan B adalah jarak pergeseran secara vertikal atau searah sumbu Y. Jika nilai A dan B positif, maka arah pergeseran benda yaitu ke kanan atau ke atas. Dan jika nilai A dan B negatif, maka arah pergeseran benda yaitu ke kiri atau ke bawah. Contoh, titik A 4,5 ditranslasikan sejauh 3 dan negatif 2. Tentukan hasil translasinya. Oke, pertama kita gambar dulu bidang kartesius seperti ini. Kemudian kita gambar titik A yaitu 4,5. Selanjutnya kita translasikan sejauh 3 satuan ke kanan dan 2 satuan ke bawah, karena nilainya negatif 2 ya. Nah, kita gambar titik A aksennya. Koordinatnya yaitu 7,3. Dari contoh ini, coba kita perhatikan. Titik A 4,5 ditranslasikan sejauh 3 dan negatif 2. Hasilnya adalah titik A aksen yaitu 7,3. Bisakah kalian menyimpulkan sesuatu? Iya, betul. Jadi, jika ada suatu titik X, Y ditranslasikan sejauh A, B, maka hasil translasinya adalah titik X tambah A, X tambah B. Sekarang, coba tanpa kita gambarkan bidang kartesiusnya. Tentukanlah hasil translasi dari titik C 1, negatif 3
yang digeser sejauh 3 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Kita tulis titik C 1, negatif 3 ditranslasikan dengan vektor translasinya negatif 3 karena ke arah kiri. Jadi tandanya negatif dan positif 4. Kita cari titik C aksennya. Nah, X tambah A artinya 1 ditambah dengan negatif 3 atau kita tulis 1 kurang 3. Selanjutnya, Y tambah B berarti negatif 3 ditambah 4. Kita tulis negatif 3 tambah 4. Oke, jadi titik C aksennya adalah negatif 2,1. Gampang kan? Lanjut. Kita akan mentranslasikan bangun datar nih. Misal, ada segitiga yang titik sudutnya itu A 1,2, B 4,2, dan C 3,5. Segitiga ini akan kita translasikan sebesar 4 dan 2. Artinya 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Di mana ya kira-kira posisi segitiganya setelah ditranslasikan? Nah, pada translasi bangun datar, kita harus meletakkan translasi pada masing-masing titik sudutnya. Berarti untuk 3 ini kita harus mentranslasikan titik A, B, dan C. Dimulai dari titik A dulu ya. Titik A 1,2. Kita geser 4 satuan ke kanan, kemudian 2 satuan ke atas. Didapatlah titik A aksennya yaitu 5,4. Atau kalau kita langsung jumlahkan 1 tambah 4 sama dengan 5 dan 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi titik A aksennya 5,4. Sekarang titik B 4,2. Kita geser 4 satuan ke kanan, kemudian 2 satuan ke atas. Didapatlah titik B aksen yaitu 8,4. Dengan penjumlahan langsung juga sama ya, 4 tambah 4 sama dengan 8 dan 2 tambah 2 sama dengan 4. B aksennya 8,4. Terakhir titik C 3,5. Kita geser 4 satuan ke kanan, kemudian 2 satuan ke atas. Didapatlah titik C aksennya yaitu 7,7. Atau perhitungannya 3 tambah 4 sama dengan 7 dan 5 tambah 2 sama dengan 7. Jadi C aksennya adalah 7,7. Selesai. Jadi disinilah posisi segitiganya setelah dilakukan translasi. Titik sudutnya yaitu A aksen 5,4, B aksen 8,4, dan C aksen 7,7. Nah, Bu, kalau misalnya diketahui titik setelah ditranslasikan, terus kita mau cari titik sebelum ditranslasikannya gimana? Next question. Tadi kan udah mencari titik setelah translasi itu adalah menjumlahkan titiknya dengan berapa pergeserannya kan. Nah, berarti kalau mau cari titik awal sebelum ditranslasikan, tinggal kita kurangkan saja titik setelah translasi dengan pergeserannya. Ketemu deh titik awalnya. Gimana? Gampang kan materi tentang translasi ini? Terima kasih sudah menonton.